Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan ya, dalam konteks soal cerita. Jadi siapa bilang soal cerita tidak selalu ada di soal matematika ya. Tapi soal cerita juga selain di matematika ada juga di soal tes wawasan kebangsaan atau SKD, TWK, CPNS yang mungkin akan keluar pada tahun 2023 ini. Dan langsung saja saya bacakan soalnya. Padani bekerja sebagai aparatur sipil negara ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Beliau ingin berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Untuk mewujudkannya, ketika menjalankan tugasnya, ia sebaiknya yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan juga alpha. Oke. Sila kelima itu kan ada lebih ditekankan. Pertama, mengembangkan sikap adil. Kan sikap adil. Dan yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Ini merupakan beberapa contoh butir sila kelima. Nah, kita cek pilihan dari alpha sampai alpha. Yang alpha ini mengembangkan sikap saling tenggang rasa tanpa selera dengan rekannya. Sikap saling tenggang rasa dan tanpa tepa selera gitu kan, tepa selera dengan rekannya. Ini merupakan sila kedua ya. Ini sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau yang B ini membina kerukunan hidup dengan teman-temannya meskipun berbeda agama. Nah, di sini ada kata agama. Kalau sudah ada kata agama walaupun berbeda agama, maka ini sila yang pertama. Coba yang C ini, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Ini jelas sila ketiga ya. Nah, yang D ini, tidak menggunakan mobil dinas untuk mengantar anak-anaknya pergi les bimbel. Nah, ini yang dinamakan dengan menjaga keseimbangan hak gitu. Berarti ini sila kelima sesuai dengan pertanyaan yang di soal. Berarti jawaban yang benar adalah yang delta ya. Kalau yang E ini, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat dengan adil. Ini jelas sila keempat. Oke, pilihan jawaban yang benar adalah yang delta karena di sini konteks soalnya sila kelima ya. Nah, ini gitu. Oke, soal berikutnya. Serangkaian bom meledak di sekitar Sarinah pada pukul 10.53 pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016. Ledakan tersebut disusul dengan adu tembak antara polisi dan pelaku yang meledakkan bom tersebut. 31 orang jadi korban dan 7 orang meninggal dunia termasuk salah satu WNA asal Kanada. Akibat peristiwa tersebut termasuk salah satu WNA asal Kanada akibat peristiwa tersebut ya. Namun kejadian ini membuat masyarakat Indonesia bersatu. Mereka menyatakan gerakan "Kami Tidak Takut". Gerakan ini diwujudkan dengan mengenang peristiwa itu di lokasi teror. Aksi pengoboman dalam kasus di atas merupakan hal bertentangan pada sila pada gambar yang mana nih, rantai, bintang, pohon beringin, padidan kapas, dan kepala banteng. Ingat, kalau rantai itu sila kedua ya. Ini sila kedua, ini sila pertama,
bintang. Kalau pohon beringin sila ketiga, padi dan kapas sila kelima, kepala banteng ini sila keempat. Nah, kita ke konteks soalnya. Jadi di sini kan ada dua kemungkinan nih. Di sini kan ada kalimat kejadian ini membuat masyarakat Indonesia bersatu. Tapi kan pertanyaannya bukan itu gitu kan. Pertanyaannya, kalau pertanyaannya membuat masyarakat Indonesia bersatu, ya kemungkinan jawabannya sila ketiga. Tapi yang ditanyakan di soal ini adalah aksi pengeboman dalam kasus di atas merupakan hal yang bertentangan gitu. Karena ini melakukan pelanggaran HAM ya. Gitu. Maka jelas jawabannya yang A ini. Pada gambar rantai ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang alfa. Oke, soal berikutnya. Sebelum amandemen, pasal 28 hanya memberikan rakyat Indonesia sebagai makhluk sosial untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat. Akan tetapi, setelah amandemen, pasal 28 menjamin hak asasi manusia seluruhnya. Pada pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar maksudnya ya. Salah satu pengamalan pasal ini yaitu yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan elpa. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat yang jawaban yang benar itu pasti yang C ini ya. Nih, yang C ini jawaban yang benar itu. Budi, Laras, Eno sedang mendiskusikan rencana perayaan HUT RI di kampungnya gitu ya. Karena kan di sini kata kuncinya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul gitu. Terus dan juga yang ditanyakan di sini adalah pengamalan. Kalau pengamalan itu pasti nilainya positif, ya kan? Coba kalau di pilihan lainnya ini aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berakhir ricuh. Ini kan konotasinya negatif istilahnya. Ketua organisasi mudah-mudi menetapkan aturan denda bagi anggotanya yang tidak menghadiri rapat. Ini bisa positif, bisa juga negatif gitu kan. Tapi ini kurang tepat ya yang B ini. Coba, Lulu kesal karena pendapat yang dia sampaikan tidak disetujui oleh anggota rapat. Ini juga kurang tepat, salah ya, karena di sini ini konotasinya negatif gitu, ada kata kesal gitu kan. Tian memberikan sejumlah uang kepada Eko sebagai gantinya. Eko harus mendukungnya dalam pemilihan ketua RT. Ini berpotensi sebagai apa namanya, nyogok istilahnya gitu ya. Gitu, oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang caca. Oke, soal Anda adalah seorang yang bertugas di kantor Samsat. Suatu hari tetangga Anda meminta bantuan untuk membantunya membayar pajak kendaraan bermotor karena sedang tidak sehat. Sebagai ucapan terima kasih, beliau memberikan uang dalam jumlah lebih dari pajak. Jika Anda seorang berintegritas, maka sikap yang Anda tunjukkan adalah alfa, beta, caca, delta, dan juga elpa. Oke. Integritas itu kan artinya kejujuran gitu kan. Kalau bahasa lainnya, kejujuran, tanggung jawab, dan berkomitmen gitu ya. Kejujuran, tanggung jawab, dan berkomitmen. Maka di sini pilihan jawaban yang benar. Nah, yang ini ya, nih. Tidak menerima uang lebih tersebut dan hanya menerima uang sesuai dengan jumlah pajaknya. Jadi uang lebih itu harus dikembalikan kalau menurut aturan kantor ya. Jadi menurut peraturan
uang lebih harus dikembalikan. Ini menurut peraturan kantor Samsat istilahnya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C atau caca. Oke, lanjut soal berikutnya. Reni telah berhasil maju selangkah demi mencapai cita-citanya. Ia memperoleh bantuan siswa LPDP di Australia untuk melanjutkan studi magisternya. Wujud bela negara yang dapat dilakukan oleh Reni selama menempuh studi di Australia adalah, oke, yang namanya bela negara itu kan kecintaannya terhadap NKRI gitu kan. Ini cerita soalnya gitu. Kecintaannya terhadap NKRI. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini yang ini ya. Nah, ini nih. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan mengembangkan ilmu pengetahuan, yang E ya. Jadi selain mengembangkan ilmu pengetahuan, si Reni ini bisa juga memperkenalkan kebudayaan NKRI di Australia, untuk memperkenalkan kebudayaan NKRI lebih tepatnya gini aja, memperkenalkan kebudayaan NKRI terhadap warga negara Australia gitu ya, atau siapapun yang ada di sana gitu ya. Oke. Pilihan jawaban yang tepat pada soal ini adalah yang L, Pak ya. Gitu. Baik, soal berikutnya. Perusahaan XYZ memiliki kebijakan zero tolerance terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Seorang karyawan melakukan pelanggaran tersebut, namun merasa tidak perlu melapor karena merasa dapat menyelesaikan masalah tersebut secara internal. Apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan tersebut? Oke, silakan dicoba ya. Nih. Gitu. Silakan dicoba dan semoga bermanfaat. Baik, sekian dulu videonya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, ingat subscribe terus. Subscribe dulu channel ini dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya gitu sebagai notifikasi kalau channel ini mengupload atau mengunggah video terbaru. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you.